Sejak zaman kuno, manusia selalu dihantui oleh satu pertanyaan mendasar yang melampaui batas budaya dan peradaban. Apa yang terjadi setelah ini? Namun ada pertanyaan lain yang sama menakutkannya. Mengapa harus ada akhir? Di antara kisah-kisah kuno tentang mata air awet muda, ramuan keabadian dan pencarian abadi akan hidup yang lebih panjang, tersembunyi sebuah kerinduan mendalam untuk melampaui batasan biologis yang selama ini kita terima. Kita selalu memandang usia 100 tahun sebagai pencapaian luar biasa, sebuah titik akhir yang agung. Tetapi, bagaimana jika batas itu bukan lagi akhir? Bagaimana jika suatu hari, berkat kemajuan sains, usia 150, 200, atau bahkan 300 tahun, bukanlah sebuah fantasi, melainkan realitas yang dapat dicapai? Apa yang akan terjadi pada dunia, pada masyarakat, dan pada diri kita sendiri ketika rentang hidup tidak lagi menjadi garis lurus yang pasti, melainkan sebuah jalan panjang yang berkelok-kelok tanpa batas yang jelas? Pertanyaan ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang jauh lebih kompleks dan menantang daripada sekadar keinginan untuk hidup selamanya. Ini adalah kisah tentang konsekuensi tak terduga, dilema moral yang memusingkan, dan makna baru dari eksistensi manusia. Untuk menjawab pertanyaan apakah hidup lebih dari 100 tahun itu mungkin, kita harus beralih dari fiksi ilmiah ke realitas penelitian biologi terkini. Sains modern tidak lagi mencari ramuan ajaib, melainkan berfokus pada mekanisme penuaan di tingkat sel dan gen. Memperpanjang usia bukanlah tentang menghentikan waktu, melainkan tentang memanipulasi biologi tubuh kita agar proses degenerasi melambat atau bahkan berbalik. Fokus utama para ilmuwan adalah telomer. Setiap sel tubuh kita memiliki kromosom yang ujungnya dilindungi oleh telomer, seperti ujung plastik pada tali sepatu. Setiap kali sel membelah, telomer ini menjadi lebih pendek. Penuaan dan penyakit degeneratif seringkali dikaitkan dengan telomer yang terlalu pendek, yang menghentikan pembelahan sel dan menyebabkan kematian sel. Namun ada enzim yang disebut telomerase yang dapat membangun kembali telomer ini. Dalam kondisi alami, telomerase aktif pada sel-sel tertentu, seperti sel punca dan sel kanker, tetapi tidak aktif di sebagian besar sel tubuh. Para peneliti kini berupaya menemukan cara untuk mengaktifkan telomerase secara aman di sel-sel normal, tanpa memicu pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Jika berhasil, ini bisa menjadi kunci untuk memperpanjang usia seluler secara dramatis. Selain telomer, ada juga penelitian yang berpusat pada sel-sel senesen. Ini adalah sel-sel zombie yang seharusnya sudah mati tetapi menolak untuk mati. Sel-sel ini tidak lagi berfungsi dengan baik dan justru melepaskan senyawa kimia berbahaya yang memicu peradangan kronis, yang merupakan pemicu utama penuaan dan penyakit terkait usia. Para ilmuwan sedang mengembangkan senolitik, yaitu obat-obatan yang secara selektif menargetkan dan menghancurkan sel-sel zombie ini. Dalam uji coba pada hewan, penggunaan senolitik telah terbukti dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kesehatan. Jika berhasil diaplikasikan pada manusia, ini bisa menjadi terobosan besar dalam memperlambat penuaan. Di sisi lain ada pendekatan yang lebih holistik melalui terapi sel punca. Sel punca memiliki kemampuan unik untuk berkembang, menjadi berbagai jenis sel lain dalam tubuh dan memperbaiki jaringan yang rusak. Teori di baliknya adalah kita bisa menggunakan sel punca untuk mengganti sel-sel dan jaringan yang menua atau rusak, seperti organ jantung, otak, atau otot, sehingga mengembalikan fungsinya seperti saat muda. Meskipun riset ini masih sangat awal dan kontroversial, potensi untuk meregenerasi organ yang menua sangatlah besar. Pada akhirnya, pertanyaan tentang keabadian bukanlah tentang satu solusi tunggal. Kemungkinan besar, ini akan menjadi kombinasi dari berbagai terapi. Terapi gen untuk telomer, obat senolitik untuk membersihkan sel zombie, dan terapi sel punca untuk meregenerasi organ. Ini adalah jalan panjang yang penuh tantangan. Tetapi setiap penemuan baru membuktikan bahwa batas 100 tahun mungkin bukanlah garis akhir yang tak terhindarkan, melainkan hanya sebuah titik awal dari sebuah babak baru dalam sejarah manusia. Fenomena hidup yang melampaui 100 tahun akan menciptakan gelombang kejut yang mengguncang seluruh fondasi masyarakat. Jauh melampaui urusan medis pribadi, dampak sosial dan ekonominya akan menjadi tantangan terbesar umat manusia, mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Ledakan populasi dan keterbatasan sumber daya skenario di mana manusia bisa hidup hingga 150 tahun akan memicu ledakan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, dengan tingkat kelahiran yang stabil dan tingkat kematian yang menurun drastis,
Jumlah penduduk dunia akan meroket dalam waktu singkat. Planet Bumi, yang saat ini sudah berjuang menopang 8 miliar lebih manusia, akan menghadapi tekanan luar biasa pada sumber daya esensialnya. Ketersediaan air bersih, lahan pertanian untuk pangan, dan energi akan menjadi isu geopolitik paling krusial. Konflik atas sumber daya alam bisa memicu perang baru. Kebijakan pengendalian populasi, yang saat ini dianggap tabu, bisa menjadi hal yang wajar, bahkan mungkin keharusan moral yang sulit. Pertanyaan tentang siapa yang berhak memiliki anak dan berapa banyak akan menjadi topik yang paling memecah belah di setiap forum politik global. Krisis ekonomi dan sistem pensiun sistem ekonomi global kita dibangun di atas asumsi siklus hidup yang terbatas. Seseorang bekerja selama 50 tahun, lalu pensiun selama 15-20 tahun dengan dana yang dikumpulkan selama masa produktifnya. Jika orang hidup hingga 150 tahun, model ini akan runtuh. Dana pensiun akan habis jauh sebelum kematian. Pensiun seperti yang kita kenal sekarang akan musnah, digantikan oleh konsep bekerja hampir seumur hidup. Para lansia berusia 100 tahun masih akan bersaing di pasar kerja, menciptakan pasar yang sangat kompetitif, dan menempatkan tekanan besar pada pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja. Beban biaya jaminan kesehatan dan sosial akan menjadi tidak berkelanjutan, memicu krisis finansial yang tak terhindarkan. Pergeseran kekuatan antar generasi dunia akan didominasi oleh generasi yang sangat tua. Individu berusia 100, 120, bahkan 140 tahun akan terus memegang kendali di pemerintahan, perusahaan, dan institusi. Mereka memiliki pengalaman, kekayaan, dan jaringan kekuasaan yang tak tertandingi, sehingga sulit bagi generasi muda untuk naik ke posisi kepemimpinan. Ini akan menciptakan jurang generasi yang dalam dan berbahaya, di mana generasi muda merasa terpinggirkan dan frustrasi. Inovasi dan perubahan sosial mungkin akan melambat, karena ide-ide baru yang dibawa oleh kaum muda akan kesulitan menembus dominasi pemikiran lama yang telah mengakar selama berabad-abad. Pergeseran kekuatan ini bukan lagi tentang politik, melainkan tentang biologi, di mana umur panjang menjadi alat kekuasaan yang paling ampuh. Dampak dari hidup yang sangat panjang tidak hanya terbatas pada skala sosial dan ekonomi, tetapi juga akan secara fundamental mengubah cara kita memahami kehidupan itu sendiri. Dengan rentang waktu yang tak lagi terbatas, makna eksistensi, hubungan, dan tujuan hidup akan bergeser secara dramatis. Makna cinta dan hubungan yang berubah. Konsep cinta sehidup semati yang telah menjadi pilar budaya selama ribuan tahun akan kehilangan maknanya. Pernikahan yang berlangsung hingga 100 tahun atau lebih akan menjadi sebuah tantangan psikologis yang luar biasa. Manusia mungkin akan menjadi makhluk yang lebih serial monogami, memiliki banyak pasangan seumur hidup mereka, dan membentuk ikatan yang lebih cair. Perceraian tidak lagi dianggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai transisi alami dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Hubungan interpersonal akan diuji. Apakah kesetiaan dan komitmen bisa bertahan melewati abad-abad perubahan dan evolusi pribadi? Atau justru, konsep hubungan akan berevolusi menjadi sesuatu yang kita tidak bisa bayangkan sekarang? Perasaan kehilangan juga akan menjadi beban psikologis yang sangat berat, karena individu yang hidup abadi akan menyaksikan generasi demi generasi dari keluarga dan teman-teman mereka menua dan mati, sementara mereka tetap tidak berubah. Jalur karier yang tak terbatas. Dengan hidup yang lebih panjang, konsep karier linier akan musnah. Seseorang tidak akan lagi memilih satu profesi dan menekuninya seumur hidup. Sebaliknya, individu akan memiliki banyak karier yang berbeda, beralih dari satu bidang ke bidang lain setiap beberapa dekade. Seseorang bisa memulai sebagai insinyur, kemudian beralih menjadi seniman, lalu menjadi petani, dan pada akhirnya menjadi guru di abad berikutnya. Hal ini akan memicu pergeseran besar dalam sistem pendidikan. Universitas dan institusi pendidikan tidak lagi menjadi fase tunggal di masa muda, melainkan pusat pembelajaran seumur hidup, di mana orang bisa kembali untuk menguasai keterampilan baru setiap kali mereka memutuskan untuk mengubah jalur karier. Ini akan menciptakan masyarakat yang sangat dinamis, di mana pengetahuan dan pengalaman terus-menerus diperbarui. Krisis tujuan dan makna salah. Satu dampak psikologis yang paling menakutkan adalah hilangnya urgensi dan krisis makna. Kematian, dalam banyak hal memberikan makna pada hidup. Batasan waktu memaksa kita untuk menghargai setiap momen, berani mengambil risiko, mengejar impian, dan menciptakan warisan. Namun jika hidup berlangsung selamanya, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan menunda segalanya, berpikir, masih ada waktu?
Batasan waktu yang hilang bisa memicu rasa kebosanan dan kehampaan yang luar biasa. Individu yang hidup terlalu lama mungkin akan merasa lelah, kehilangan tujuan, dan mencari-cari alasan untuk terus ada. Keabadian, yang pada awalnya tampak seperti berkah, mungkin justru menjadi sebuah hukuman. Sebuah penjara tanpa batas waktu, di mana kebosanan dan hilangnya tujuan menjadi musuh terbesar dari eksistensi manusia. Dampak mengerikan dari perpanjangan usia yang tak terkendali memang bisa menjadi kenyataan, tetapi umat manusia tidak akan pasrah begitu saja. Jika hidup lebih dari 100 tahun menjadi mungkin, masyarakat akan dipaksa untuk beradaptasi dan menciptakan skema alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini adalah tentang mencari keseimbangan baru antara sains dan kemanusiaan, longevitas sebagai hak asasi manusia. Mungkin solusi paling etis dan ideal adalah menyatakan perpanjangan usia sebagai hak asasi manusia, bukan sebagai komoditas mewah. Hal ini akan mendorong negara-negara dan organisasi global untuk berkolaborasi dalam penelitian dan produksi terapi peremajaan secara massal, memastikan bahwa aksesnya merata bagi semua orang, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Dengan demikian jurang pemisah biologis antara yang abadi dan yang fana dapat dihindari, dan manfaat dari hidup yang lebih panjang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Tentu saja, implementasinya akan sangat menantang dan membutuhkan perubahan besar dalam kebijakan publik dan alokasi anggaran. Namun ini adalah satu-satunya jalan menuju masa depan yang adil. Pemanfaatan luar angkasa dan revolusi ekonomi. Jika bumi tidak lagi mampu menopang populasi yang terus bertambah, umat manusia akan dipaksa untuk memandang keluar. Penjelajahan dan kolonisasi luar angkasa akan menjadi keharusan, bukan lagi sekadar ambisi. Planet-planet atau bulan di tata surya lain dapat menjadi rumah baru, meredakan tekanan pada sumber daya bumi, dan menyediakan ruang tak terbatas untuk ekspansi. Pada saat yang sama, sistem ekonomi kita harus berevolusi. Konsep pensiun akan digantikan dengan pembelajaran seumur hidup dan siklus kerja libur. Seseorang tidak lagi memiliki satu karier seumur hidup, melainkan serangkaian karier. Mereka bisa bekerja selama beberapa dekade, kemudian mengambil libur panjang selama beberapa tahun untuk belajar keterampilan baru, bepergian, atau mengejar hasrat pribadi sebelum kembali ke dunia kerja. Ini akan menciptakan masyarakat yang lebih dinamis dan fleksibel, di mana usia tidak lagi menjadi penghalang, dan pengalaman hidup yang beragam menjadi aset yang berharga. Transformasi nilai sosial skenario ini juga akan memicu transformasi nilai sosial yang mendalam. Orang akan belajar untuk tidak terburu-buru. Mereka memiliki waktu untuk mengeksplorasi diri, membangun hubungan yang lebih mendalam, dan mengejar tujuan yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk tercapai. Masyarakat akan menjadi lebih bijaksana karena pengalaman hidup kolektif yang tak tertandingi. Pada akhirnya tantangan dari hidup yang lebih panjang bukanlah hanya tentang bagaimana mengobati penuaan, melainkan bagaimana kita mendefinisikan kembali apa artinya menjadi manusia. Ini adalah sebuah ujian bagi etika, kemampuan beradaptasi, dan kemauan kita untuk membangun dunia yang tidak hanya lebih lama, tetapi juga lebih baik. Hidup abadi, yang selama ini dianggap sebagai anugerah, ternyata membawa serta dilema moral dan ancaman yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kita bayangkan. Sisi tergelap dari perpanjangan usia bukan pada sainsnya, melainkan pada bagaimana manusia akan menggunakannya. Lahirnya kasta biologis baru, kemampuan untuk hidup lebih dari 100 tahun tidak akan tersedia untuk semua orang. Terapi peremajaan dan perawatan canggih ini akan sangat mahal, menciptakan jurang pemisah yang brutal antara yang hidup abadi dan yang fana. Dunia akan terbagi menjadi dua kasta yang tidak hanya berbeda dalam kekayaan, tetapi juga dalam biologi. Mereka yang memiliki kekayaan tak terbatas akan membeli waktu, sementara miliaran orang lain akan tetap menua dan mati sesuai batas alam. Kasta atas akan memonopoli kekuasaan, sumber daya, dan masa depan. Mereka akan menjadi manusia super yang secara fisik dan mental unggul, mengendalikan sistem politik, ekonomi, dan sosial, sementara yang fana akan terpinggirkan, menjadi buruh murah atau warga kelas 2 yang tidak memiliki harapan untuk bersaing. Perpecahan ini bukan lagi tentang siapa yang punya uang paling banyak, melainkan tentang siapa yang punya waktu paling banyak. Ancaman dan konflik. Dengan sumber daya yang terbatas dan populasi yang terus bertambah, konflik antara kedua kasta ini tak terhindarkan. Yang hidup abadi akan merasa berhak atas sumber daya yang ada, sementara yang fana akan melihat keabadian sebagai sebuah ketidakadilan fundamental. Ketegangan ini dapat memicu konflik brutal,
yang mungkin mengambil bentuk perang sumber daya, kebijakan pengendalian populasi yang brutal, atau bahkan genosida terselubung untuk mengurangi jumlah yang fana. Konflik ini tidak hanya memperebutkan kekuasaan, tetapi memperebutkan eksistensi itu sendiri, di mana yang satu berjuang untuk hidup, dan yang lain berjuang untuk mempertahankan keabadian mereka. Beban psikologis dan kerinduan akan kematian. Bagi mereka yang memilih jalan keabadian, kehidupan mungkin berubah menjadi penjara yang mengerikan. Mereka akan menyaksikan generasi demi generasi dari orang-orang terkasih mereka, keluarga, teman, hewan peliharaan, menua, sakit, dan mati, sementara mereka tetap tidak berubah. Penderitaan akibat kehilangan yang tak ada habisnya ini akan menumpuk, dan mereka akan menjadi saksi bisu dari seluruh peradaban yang bangkit dan runtuh. Setelah ratusan tahun, apakah mereka akan kehilangan empati? Kebosanan menjadi tak tertahankan? Atau justru kerinduan akan akhir menjadi satu-satunya hasrat sejati? Mungkin pada akhirnya pilihan untuk mati adalah kemewahan sejati yang tidak bisa dibeli, dan ironisnya hanya dimiliki oleh mereka yang fana. Pada akhirnya pertanyaan tentang hidup lebih dari 100 tahun bukanlah tentang sains semata. Ini adalah pertanyaan tentang etika, filosofi, dan kemanusiaan. Apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari sebuah mimpi yang menjadi kenyataan? Apakah kita siap berhadapan dengan diri sendiri, dengan kebosanan, dengan perpecahan, dan dengan kerinduan akan akhir yang tidak pernah datang? Mungkin keindahan hidup bukan terletak pada durasinya, melainkan pada intensitasnya. Mungkin kematian adalah apa yang membuat hidup berharga, apa yang memaksa kita untuk mencintai, berjuang, dan bermimpi. Mungkin alih-alih mencari hidup yang lebih panjang, kita seharusnya mencari hidup yang lebih dalam dan bermakna. Ini adalah sebuah kisah tentang pencarian, bukan tentang tujuan, dan perjalanan ini akan mengubah kita selamanya. Kisah ini hanyalah permulaan. Masih banyak misteri lain di sekitar kita yang menunggu untuk dipecahkan, dari fenomena alam yang aneh hingga eksperimen pikiran yang membingungkan. Jika Anda penasaran untuk menggali lebih dalam dan menemukan lebih banyak cerita, pastikan untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Kisah selanjutnya, apa jadinya kalau seluruh dunia mengalami satu malam tanpa tidur? Temukan jawabannya di video kami berikutnya.